Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kali ini untuk berbagi bagaimana secara cepat mengisi SPMB online di Kabupaten Kuburaya bisa dalam waktu 5 menit selesai. Untuk itu simak videonya berikut dengan seksama, jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, baik. Yang pertama kita akan mengunjungi websitenya yang ada di atas, yaitu spmb-kuburayakap.id. Nah, sebelum kita lanjut ke tahapan ini, ada baiknya Bapak Ibu sekalian mempersiapkan berkasnya terlebih dahulu. Nah, ada kartu keluarga, ada akta kelahiran, dan ijazah PAUD. Ya, nah setelah itu dipoto menggunakan HP, dipoto dengan posisi yang bagus, dan disimpan di galeri agar nantinya Bapak Ibu sudah siap dalam rangka melanjutkan tahapan proses pendaftaran ini. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu silakan klik ini, ada garis yang 3. Nah, ini ada berbagai macam, karena kita perlunya ini hanya mendaftar, jadi kita langsung saja ya, kita buat akun. Di sini pilih jenjang, karena kali ini kita akan mendaftar jenjang SD. Kita klik ini yang ada tanda panah ke bawah, kita pilih jenjang SD. Nah, masukkan NIK, misalnya 611209. Untuk NIK ini terdiri dari 16 digit ya. Terus nama lengkap, misalnya Budi. Tanggal lahir, ada baiknya pilih dulu tahunnya. Ini 2019. Bulannya, habis itu bulan 7 berarti Juli. Terus tanggalnya, tanggal 7. Nah, jangan lupa ini di screenshot untuk jaga-jaga, karena NIK dan tanggal lahir ini akan menjadi user dan password Bapak Ibu sekalian ya. Kalau lupa, nanti tidak bisa login dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, baik. Setelah ini nomor handphone kita isikan, karena kita ini simulasi, kita anggap saja ya 0808 0909. Nah, nantinya nomor ini harus nomor yang baik, dikarenakan apa? Nanti agar panitia SPMB dapat menghubungi nomor Bapak Ibu jika terjadi kendala saat Bapak Ibu mengirimkan berkas dan sebagainya. Nah, baik. Nah, jika sudah diinputkan NIK-nya, harap diingat ya, NIK ini dan tanggal lahir akan menjadi user dan password Bapak Ibu sekalian. Ingat kembali bahwa NIK dan tanggal lahir ini akan menjadi user dan password Bapak Ibu untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi kalau bisa dicatat atau di screenshot HP-nya. Nah, agar nantinya user dan password ini tidak akan hilang. Oke, kalau sudah, kalau sudah yakin, sudah dicatat, kita klik saja daftar. Nah, ketika Bapak Ibu memilih untuk daftar, akan diarahkan ke menu atau ke tahapan selanjutnya, yaitu untuk login. Login di sini pilih jenjangnya dulu, karena kita mendaftar SD, kita masuk SD. Terus NIK yang tadi yang sudah dicatat ya, 611 6. Terus tanggal lahir yang tadi, ingat kalau tadi ada pembatasnya atau ya pembatasnya garis miring, kalau kali ini tidak boleh ya. Tanggalnya tadi adalah tanggal 7. Kalau tanggal 7 berarti harus 07, bulan 7 07 juga, dan tahunnya dengan lengkap 2019. Boleh dilihat. Nah, kalau sudah yakin, captcha-nya diisikan SWJS. Jadi harus disesuaikan. Kalau memang huruf besar harus diisikan huruf besar semua. Kalau huruf kecil berarti kita juga harus menginputkan huruf yang kecil. Oke, jika sudah tetap masuk ya, habis itu masuk. Nah, jika user dan password Bapak Ibu benar, maka akan diarahkan untuk ke halaman berikutnya. Nah, sini saya akan mencoba mensimulasikan pada jalur domisili, karena saya yakin Bapak Ibu semua paling banyaknya itu mendaftar di jalur domisili ya Bapak Ibu. Oke, kita klikkan saja di sini domisili, itu izinkan. Nah, terus Bapak Ibu isi di sini
tempat lahir, lihat di atas ada tempat lahir, bawah tanggal lahir disesuaikan ya Bapak Ibu. Tempat lahir misalnya Kubu Raya. Sudah. Terus jenis kelamin Budi pastinya laki-laki, agamanya Islam. Nah, terus nomor HP yang tadi dicek lagi benar apa tidak. Kalau sudah benar lanjutkan. Email juga. Nama ayah misalnya Ton misalnya ya. Nama ibu Rani. Nah, asal daerah dalam kota, berkebutuhan khusus tidak. Nah, PAUD. Nah, jika Bapak Ibu PAUD semuanya, maka harus diisikan. Tapi ingat, ketika Bapak Ibu mengisikan nama PAUD, maka Bapak Ibu juga harus mempersiapkan ijazah PAUD. Akan tetapi, jika Bapak Ibu tidak mengisi data PAUD ini, maka nanti saat penguploadan berkas tidak juga diminta ijazah PAUD-nya. Saya akan isi saja ya, biar nanti yang ada PAUD lebih mudah. Saya anggap saja rumah belajar. Rumah belajar. Oke, sudah. Alamat sesuai kakak, mungkin dusun apa? Saya dusun Luana. RT-nya misal RT 5 RW 01. Kecamatannya apa? Karena saya di Sungai Kakap, ketik Sungai Kakap. Kelurahan, nah kelurahan juga dipilih Sungai Kakap. Terus ini tempat, nah cari lokasi, temukan lokasi saya, izinkan. Kita lihat, nah langsung akan diarahkan ke lokasi saya. Nah, ini lokasi saya ya Bapak Ibu. Kalau kurang jelas boleh di zoom. Kalau mau yakin dikecilkan boleh. Nah, ini jalan kereta ini rumahnya Bapak Ibu. Nah, setelah merasa posisi rumahnya yakin, nah di scroll ya Bapak Ibu, di scroll. Selanjutnya ya Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih sekolah. Nah, sekolah di sini wajib, pilihannya ada 3. Jadi Bapak Ibu isi semuanya. Yang pertama jarak yang terdekat dulu. Saya bisa memilih SDN 39 seperti itu. Sekolah kedua harus memilih juga 08 misalnya, dan sekolah yang ketiga 09. Jadi 3 sekolah ini harus diisi semua Bapak Ibu. Oke, jika sudah, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, setelah memilih sekolah, Bapak Ibu akan diminta untuk mengunggah berkas. Ingat, pengunggahan berkas ini akan dilihat berbentuk stabilo, hijau stabilo. Ini artinya itu adalah berkas yang dipinta. Nah, ini contoh. Hijau stabilonya adalah scan dokumen akta kelahiran. Berarti kita harus scan dokumen akta kelahiran. Oke, kita contoh saja ya. Pilih. Nah, jadi kenapa tadi saya mengarahkan Bapak Ibu semua untuk memfoto dokumennya terlebih dahulu, agar nantinya saat penguploadan ini Bapak Ibu langsung mengarahkan ke galeri ya. Dan contoh, silakan Bapak Ibu pilih file. Nah, ini ada kamera. Jadi kamera juga bisa, cuman kalau Bapak Ibu pakai kamera, kalau tangannya goyang-goyang, dia akan goyang. Jika di galeri fotonya sudah bagus, jadi langsung saja dituju galerinya. Di galerinya maksud saya. Nah, ini contoh sudah muncul. Nah, ada akta kelahiran yang dipinta tadi adalah akta kelahiran, kita klik. Nah, sudah. Ingat, jangan lupa kalau sudah diklik akan muncul di sini namanya, terus kita upload. Nah, jika sudah terupload dia akan tercentang. Selanjutnya dokumen kedua adalah kartu keluarga, kita upload lagi seperti akta kelahiran tadi, kita pilih, kita cari di galeri, kita cari kartu keluarga ini. Nah, kalau sudah kita upload lagi. Nah, sudah 2 berkas. Selanjutnya dokumen ketiga yaitu scan dokumen surat tanda selesai PAUD, ijazah PAUD-nya. Kita pilih galeri ini. Nah, karena saya tidak ada contoh ijazah PAUD, jadi saya menggunakan piagam, Bapak Ibu. Kita upload saja. Nah, tinggal berkas yang keempat.
kita akan berkas keempat, yaitu scan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nanti untuk SPTJM ini, surat pertanggungjawaban mutlak ini bisa Bapak Ibu unduh ya di website ini. Nanti diisi terlebih dahulu. Di atas itu nama orang tua, di bawah itu nama anaknya. Terus pada posisi tanda tangan diberi materai, kemudian ditandatangani. Nah, kita pilih di sini ya, sudah ada pertanggungjawaban mutlak, cuman belum diisi ya Bapak Ibu nih. Jadi ini belum diisi.